Oke, selamat datang di channel Fisika. Di sini kita akan bahas soal simulasi UNBK Fisika tahun 2020 yang kalau tidak salah dilaksanakan pada bulan Februari. Ini tahap kedua ya. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, bisa bantu subscribe channel ini. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Jadi ini soal dari nomor 8 sampai 12 ya. Kelanjutan dari video sebelumnya. Di sini sudah ada beberapa penjelasannya ya. Kita akan mulai saja dari soal nomor 8. Jadi ini diceritakan ada bola A terletak di meja pendek. Ini bola A nya di atas ya. Berada pada ketinggian 20 cm dan bola B berada di lantai tepat di bawah bola A seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Bola A digerakkan mendatar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi ini kecepatannya 4 meter per sekon. Dan jatuh sampai titik C. Oh, berarti dia akan nanti seperti gerakan setengah parabola ya. Sampai di sini. Bola B bergerak mendatar menuju C. Ini bola B-nya di bawah. Bola A dan B sampai titik C secara bersamaan. Oh, jadi dia sama-sama sampainya. Pernyataan berikut berkaitan dengan gerakan kedua bola adalah berapa? Oke, di sini kata kunci yang pertama. A dan B ini bergerak bersamaan dan sampai di tempat titik C bersamaan juga. Berarti logikanya kecepatan A dan B ini sama. Jadi A dan B sampai bersama di titik C dan bergerak bersamaan. Maka VB itu sama dengan VA. Sama dengan 4 meter per sekon. Berarti pernyataan nomor 1 ini salah. Karena katanya 2 meter per sekon. Salah. Berarti dia harusnya tertinggal dong. Nggak mungkin bersamaan. Nomor 2. Waktu yang dibutuhkan bola B 2 sekon. Oke. Ini dari gerak jatuh bebas dari bola A ya. Jadi kalian kalau mencari waktu yang dibutuhkan bola B itu sama juga dengan waktu ketika bola A ini jatuh. Tepat sampai titik C. Jadi mereka membutuhkan waktu yang sama. Hitung waktu untuk bola A jatuh itu pakai rumus H setengah GT kuadrat. Jadi nanti hanya 0,2 diubah ke meter ya. Jangan dalam senti. Ini diubah ke meter. 0,2 meter. Sama dengan setengah kali G-nya 10 dikalikan T kuadrat. Berarti kan nanti ini setengah kali 10, 5. Berarti 0,2 bagi 5, 0,04 diakarkan. Karena T kuadrat. Berarti akar dari 0,04, 0,2. Oke, berarti pernyataan nomor 2 itu salah. Karena katanya kan 2 sekon. Berarti salah. Nomor 1 dan nomor 2 sudah salah. Berarti, nah nih, bertemu titik C sudah salah. Nomor 1 dan nomor 2 salah. Maka sudah pasti jawabannya itu 3 dan 4 benar kan. Nggak mungkin dong 3 dan 4 salah. Atau salah dua-duanya. Lalu jawabannya nggak ada dong. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu pasti 3 dan 4. Nah, tapi boleh kita buktikan terlebih dahulu ya. Benar nggak nih 3 dan 4 nya? Oke, pertama nomor 4 yang bisa kita buktikan secara langsung. Karena kita sudah cari dari poin nomor 2. Waktu yang diperlukan bola A 0,2 detik. Sama dengan yang ini 0,2 sekon. Oh, berarti yang nomor 4 nih benar. Nih, nomor 4 nya ini benar. Sekarang yang nomor 3, jarak mendatar X sebesar 0,8 meter. Oke, jarak mendatar itu kita pakai rumus GLB. Gerak lurus beraturan. Nah, bisa pakai V yang B atau V yang A. Hasilnya sama saja. Kalau X sama dengan VB kali TB, ini kan sama saja dengan 4 kali 0,2. Berarti 0,8. Nah, jadi sama jaraknya yang tempuh, yaitu 0,8 meter. Jadi terbukti 3 dan 4 itu benar. Nah, oke. Lanjut, soal nomor 9. Oke, ini tentang tumbukan ya. Ini pakai momentum. Benda A dan benda B bermassa sama. Oke, masanya sama-sama 4 kilo. Ini 4 kilo, yang di sana juga 4 kilo. Bergerak berlawanan arah di atas lantai licin seperti pada gambar. Keduanya kemudian bertumbukan. Setelah tumbukan, benda A berbalik arah dengan kecepatan 2 meter per sekon. Pernyataan berikut berkaitan dengan peristiwa di atas. 1, 2, 3, 4. Pernyataan di atas yang benar itu yang mana? Oke. Di sini ada yang ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan itu plus, ke kiri itu negatif ya.
VA-nya plus 6 karena dia ke kanan. Oke. Ke kanan. Plus. VB itu negatif karena dia ke kiri. Kemudian dia berbalik arah. A ini berbalik arah. Berarti ke kiri kan? Berarti dia dapatnya minus 2 meter per sekon. Sekarang kita lihat yang nomor 1, 2, 3, 4. Mana yang benar? Nomor 1. Hukum kekalahan momentum. Ini tetap berlaku ya, hukum kekalahan momentum ya. Nah, berarti nanti P awal sama dengan P akhir. P awal itu MA kali VA ditambah MB kali VB, kemudian yang akhirnya MA kali VA aksen. Aksen itu artinya setelah tumbukan ya. Ini kalian masukkan angka-angkanya dan harap teliti dengan tanda negatif V. Karena VB itu ke kiri berarti dia minus. VA itu ke kiri, VA aksen maksudnya ke kiri berarti dia minus juga. Berarti ini nanti kan tinggal kali 24 dikurang 8 sama dengan negatif 8 dikali 4 VB aksen. Berarti nanti pindah ruas dapatnya nanti 24 sama dengan 4 sama dengan 4 VB aksen. Maka VB aksen sama dengan 24 bagi 4. Itu berarti jawabannya plus 6. Nah, 6 artinya ke kanan. Berarti B berlawan arah dengan kecepatan semula. Yang awalnya dia ke kiri, dia jadi ke kanan. Berarti pernyataan nomor 1 itu benar. Pada peristiwa ini tidak berlaku kekalahan energi kinetik. Oke, kita cari dulu EK awal. Energi kinetik awal itu penjumlahan antara energi kinetik yang A ditambah energi kinetik yang B ya. Nah, jadi kita hitung. Oke, dapatnya 80 Joule. Sekarang yang EK akhir sama dengan setengah MA kali VA aksen ditambah setengah kali MB kali VB aksen. Oke, kita masukkan. Setengah kali 4, 2, 4, 2, dan 6. Oke, kita lihat. Ini mengapa tanda negatifnya tidak dimasukkan? Nah, karena untuk menghitung EK, tanda negatif tidak perlu diperlukan ya. EK-nya adalah besaran skalar. Dia bukan vektor. Artinya arah ke kiri dan arah ke kanan negatif dan tanda plus sebenarnya itu tidak perlu dimasukkan dalam perhitungannya karena hasilnya tetap plus. Dia sekali lagi adalah skalar. Dia tidak punya arah ke kiri itu negatif, ke kanan itu plus. Artinya dia memiliki nilai yang plus saja. Jadi nanti masukkan nilainya dapatnya sama juga 80 Joule. Oh, berarti EK awal sama dengan EK akhir. Oh. Berarti berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi nomor 2 ini salah. Sekarang nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ini bisa kita buktikan secara bersamaan. Karena ini dia saling berhubungan. Energi kinetik, koefisien restitusi sama tumbukan sifatnya lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Itu pakai rumus E. E sama dengan koefisien restitusi ya. E sama dengan VB aksen dikurang VA aksen dibagi VA dikurang VB ya. Jadi dia terbalik. Cara mengingat rumus ini, pertama itu yang setelah kan. Benda 2 dikurang benda 1, kemudian dibagi dengan benda 1 dikurang benda 2 yang sebelumnya. Jadi mudah mengingat rumus ini. Benar. Berarti nanti plus 6 dikurang min 2 karena VB aksennya dapat plus nanti ya, tadi ya. VA aksennya itu setelah tumbukan kecepatan bola A-nya itu jadi negatif 2. Kemudian VA aksennya VA-nya 6 dikurang dengan VB. VB-nya tadi negatif 2 karena dia arah kiri. Berarti nanti dapatnya 8 bagi 8 sama dengan 1. Oke. 1 itu artinya dia lenting sempurna. Ya. Lenting sempurna itu 1. Kemudian koefisien restitusi dihasilkan 0,5. Salah karena ini kan 1. Ini namanya lenting sebagian 0,5 itu. Kalau tidak lenting E sama dengan 0. Kalau E sama dengan 0 ini tidak lenting. Tidak lenting. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini soalnya masih sama tentang tumbukan. Ini soal nomor 9 juga. Cuman dia tipe lain. Jadi dalam soal simulasi itu kan kalian soalnya diacak ya. Banyak sekali soal-soalnya. Soal-soal yang diacak itu ada yang topiknya sama tetapi angkanya beda. Sama-sama tumbukan tetapi angkanya dibedakan. Nah, oke, kita lanjut saja nomor 9 tipe B ini. Ini ada 2 buah bola, bola A dan bola B saja kita kasih nama. Bola A ini yang besar warna merah, 2M, maksudnya itu masanya ya, masanya 2M. Kemudian bola yang kecilnya bola biru, bola B, masanya hanya M. Sebelum tumbukan bola kecilnya ini M-nya ini, B-nya
diam, setelah tumbukan dia bergerak bersamaan. Nah, jadi gini. Pada soal ini kalian menganalisa jenis tumbukan dari gambar sebelum dan setelah tumbukan. Intinya ini ya, perhatikan gambar setelah tumbukannya. Nah, pertama, kedua benda menyatu atau bergabung sehingga bergerak bersamaan. Itu artinya V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka itu dinamakan tumbukan tidak lenting. Ya, tumbukan tidak lenting. Jadi tumbukan tidak lenting itu berlaku ketika kedua benda dari sebelum dan setelah tumbukannya, itu yang setelah tumbukannya ini mereka berdua bergabung. Mereka menyatu, bergerak bersamaan dari ke kiri atau ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu terserah, yang jelas mereka berdua bergabung, menempel. Maka itu dinamakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Dimana pertama, konsentrasinya itu 0, E-nya sama dengan 0. Yang misalnya tetap berlaku hukum kekal momentum. Jadi hukum kekal momentum itu selalu berlaku, baik dia tidak lenting, lenting sempurna atau lenting sebagian, itu berlaku ya. Energi kinetik tidak kekal atau tidak tetap ya. Berarti dia tidak sama, antara akhir dan awalnya tidak sama. Kecepatan saat tumbukan tidak sama dengan awal. Jadi setelah tumbukannya itu nanti umumnya dia berkurang ya. Karena kan dia bergabung, berarti masanya itu jadi lebih berat. Massa yang lebih berat mengakibatkan kecepatannya akan lebih turun. Jadi yang benar itu pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Sehingga jawabannya itu si A. Ini 0 benar. Jumlah sama besar. Nah, sorry. Ini benar, ini salah. Ini salah juga. Jadi 1 dan 2 A ya. Lanjut soal nomor 10. Ya. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara subscribe ya. Satu subscribe dari channel ini sangat berarti. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, selanjutnya ini soal tentang pesawat. Ini kalau kalian belajar, ini bagian fluida dinamis, hukum Bernoulli. Oke, gambar di bawah menunjukkan gambar penampang lantang sayap pesawat terbang dengan luas 40 meter persegi. Berarti itu areanya 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per sekon. Sedangkan kelajuan udara di bagian bawah sayap 200 meter per sekon. Berarti sesuai dengan gambar saja ya. Ini atas, ini bawah. Berarti atasnya itu V1. Ini atas, ini bawah. Yang bawahnya itu V2. Dan kerapatan udara density-nya itu rho 1,2 kg meter kubik. Gaya angkat pesawatnya berapa? Oke, gaya angkat itu simbolnya pakai sigma F ya. Berarti nanti rumusnya tinggal setengah kali rho kali A dikali buka kurung V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Setengah kali 1,2 dikalikan 40 ya. Masukkan saja angkanya ke rumus. V1 aksen 250 kuadrat dikurang V2 kuadrat. V1 kuadrat ya. Sorry, salah sebut. V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Berarti 250 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Ini kalian kalikan, dapatnya nanti 24 ya kan. Ini dikuadratkan dapatnya 62.500. Ini dapatnya 40.000. Dikurang ini kan nanti dapatnya 22.500 dikali dengan 24. Nanti hasil perkalian itu menjadi 540.000. Jadi jawabannya itu ya D. Ini yang penting matematikanya saja nih. Perkalian biasa. Dan tahu rumusnya ya. Oke, lanjut. Oke, ini tentang titik berat. Titik berat merupakan titik keseimbangan atau titik simetris atau titik tengah belah dari suatu bidang. Dari gambar bidang samping dapat dilogikakan. Jadi kan logika kan. Jadi kalau kalian punya bangunan berupa segi 4 dan segi 3, kalian lipat, ya kan? Ini dilipat simetris, maka dia letaknya tuh di sini simetrisnya. Z, berarti di sini 2 cm, ini juga 2 cm ya. Nih, ilustrasi gambar. Garis tengahnya itu Z.
Dapat terlihat bangun terbagi seimbang kiri dan kanan simetris di X sama dengan 2. Jadi A dan E itu pasti salah. A ini kan 7 apa nih? 7/9 cm ini salah. 31/9 cm salah. Nah, jadi antara B, C, D. Nah, sekarang tinggal kita pilih saja antara B, C, D itu mana yang benar. Pakai rumusnya. Oke, kita tentukan masing-masing titik berat di Y. Jadi ada 2 bangun, segi 4 dan segi 3. Ya. Segi 4 ini yang warna merah, kita gariskan titik potongnya, maka letaknya itu di sini. Ya kan? Berarti nanti Y-nya itu 3. Set. Nih 3. Kemudian yang A-nya ini si luasnya panjang kali lebar, panjangnya 4, lebarnya 6. Berarti nanti 24. 4 kali 6, 24. Y-nya tadi titik tengahnya itu di 3 cm ya. Kemudian bangun 2 yang segitiganya ini di atas. Oke, ingat pada Y2 dihitung dari dasar, artinya dari sini. Dasarnya. Y2-nya kita lihat dari segitiga itu titik beratnya itu 1/3 dari tingginya. Jadi kan tingginya ini 3 cm. Ya kan? 3 cm. 1/3 dari 3 itu berarti 1 cm. Oke, 1 cm itu diukur dari dasar segitiga. Sementara Y di sini diukur dari paling dasarnya bangunan. Paling dasarnya bangunan itu kan berarti dari warna hijau nih. Ini dari sini ke sini sudah 6. Berarti 6 tambah 1, 7. Kemudian luasnya, panjang luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, alasnya itu hanya 2, tingginya tadi 3. Berarti nanti setengah kali 2 kali 3 dapatnya 3. Oke, selanjutnya rumusnya. Rumusnya itu Y sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Ini dia rumusnya. Tinggal masukkan saja Y1-nya tadi 3, A1-nya 24, Y2-nya itu tadi 7, A2-nya 3. Berarti kan 7 kali 3. Ini 3 kali 24. 72 tambah 21 per 27. Ini disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3, ini bagi 3. Dapatnya 31/9. Jadi jawabannya itu adalah C. Itu ya. Ini soal yang sama juga nih. Nah, ini tipe soal yang sama, tapi angkanya beda. Ini soal berapa tadi ya? Lupa saya. Nomor 10 ya. Oh, nomor 11 ini kalau tidak salah. Ini nomor 11. Yang pegas nomor 12 ini. Oke, nomor 11 ya. Nomor 11 tipe B ini. Perhatikan gambar bangun pada bidang homogen berikut. Oke, sama. Segitiga dan segi 4. Nah, titik berat merupakan titik kesetimbangan atau titik simetris. Bla 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 bla. X-nya itu sama dengan 2. X-nya itu pasti sama dengan 4 cm. Karena dia di sini titik tengahnya. Set. Setimbangnya. Garis simetrisnya. Jadi garis simetrisnya itu dia di 4 cm. Jadi X-nya itu pasti 4. A dan B pasti salah kan? Ini salah. Ini salah. Sisa C, D, sampai E. Rumusnya sama. Pakai Y tadi. Kita misalkan ada 2 bangun. Bangun yang segi 4 di bawah. Bangun yang segitiganya itu di atas. Y1-nya titik tengah dari bangun segi 4 itu adalah 4 cm ya. Dari 8 kan. Tengah-tengahnya pasti 4. Kemudian panjang kali lebar, panjangnya ini 5. 6,5 dikurang 1,5 ya. Berarti kan panjangnya ini hanya 5. Kemudian lebarnya 8. 5 kali 8. Berarti 40. Nah, oke. Ingat, Y2 dihitung dari dasar. Y2-nya 10. Karena apa? Karena tingginya kan 6. Tingginya ini 6. Kemudian titik beratnya itu kan 1/3 dari tinggi. Berarti 1/3 dari 6, 2. 2 itu diukur dari alasnya segitiga. Maka kalau dihitung dari dasarnya sekali 0, ini kan sudah 8. 8 tambahkan 2. 8 tambahkan 2 berarti 10. Sementara luasnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu dihitung dari sini sampai sini toh. Alas segitiga. Berarti alasnya 8. Tinggi segitiganya itu 6. Berarti setengah kali 8 kali 6. Setengah kali 8 kali 6 dapatnya
24. Rumusnya masih sama, pakai Y sama dengan Y1 dikalikan A1 ditambah Y2 kalikan A2 dibagi A1 tambah A2. Maka nanti sama dengan A1-nya 4 dikalikan 40. Y1-nya 4 ya, dikalikan dengan A1-nya 40. Y2-nya 10, 10 kalikan 24 dibagi dengan 40 ditambah 24. Ini kalau matematika biasa nanti dapatnya 600 per 64. Ini dapatnya 4 dibagi 16 nih. Ini dibagi 16, ini juga bagi 16 ya. Jadi 25 per 4, 25 bagi 4 itu 6,25. Oke, kita bulatkan menjadi 6,3. Karena kan di pilihannya itu tidak ada 6,25 ya, hanya ada 6,3. Kita bulatkan saja ke atas. Di jawabannya itu C. Lanjut soal nomor 12. Nah, ini soal tentang pegas, gabungan pegas, hukum Hooke ya. Ini rumus untuk seri yang dasarnya, ini kalau dia berbeda, ini kalau dia sama. Jadi jika pegasnya itu sama nilainya, entah itu 10 Newton per meter, 10, 10, 10, berarti kita serinya itu tinggal dibagi dengan jumlah pegasnya. Kalau dia paralel itu kalian tinggal kalikan dengan jumlah pegasnya. Kalau paralelnya tinggal ditambah-tambah saja ya. Oke, kita lihat susunan pegas yang pertama, P. Dia susunan seri. Ya, ini seri. Lurus ke bawah. Karena dia seri dan nilai K-nya ini sama, berarti pakai rumus cepatnya saja, K bagi N, berarti K bagi 4. Nah, maka sudah jelas jawabannya itu pasti E. Kok bisa? Karena antara A, B, C, D, dan E itu satu-satunya pilihannya yang ada K per 4 untuk P itu cuma di pilihan E. Ini K per 4. Oh, berarti udah pasti ini jawabannya. Yang lainnya pasti salah. Tapi kalau kalian mau buktikan pun boleh. Teman, kalau kalian sedang ujian ya udah nggak usah dibuktikan lah. Karena udah pasti benar kok. Nggak salah. Tapi kalau latihan ya kita coba ya kan. Biar kita makin tambah mahir. Oke, tapi untuk melatih kemampuan kita lanjut buktikan ya. Pegas Q, R, dan S. Oke, pegas Q. Nah, ini namanya paralel. Paralel itu dia berbaris kiri kanan. Nah, kalau ini dia lurus ke bawah. Kalau seri ya. Cara membedakannya ya. Kalau kalian masih bingung. Kalau dia paralel itu berbaris kiri kanan. Kalau dia seri itu berbaris ke bawah. Lurus ke bawah. Maka pakai rumus cepatnya saja karena dia sama K, 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 K. Berarti K kali 4 karena ada 4 pegas. Selanjutnya yang R. Oke, yang R. Yang R ini 2 kali kerja. Pertama gabungkan dulu ini. Ini seri. Ini paralel. Karena ada 3 berarti K kali N. Berarti KP-nya 3K. 3K dapat dari sini, kemudian jadi seri dia kan. Berarti pakai rumus 1 per KS. Sama dengan 1 per 3K tambah 1 per K. Sama K penyebut. Oke, sama K penyebut, nanti dapatnya itu 3, berarti 1 per K sama dengan 1 tambah 3, 4. Berarti nanti dibalik ya, KS-nya 3, K per 4. Berarti nanti dapatnya 3K per 4. Soalnya yang S. Ini gabungan dulu paralel. Nanti dapatnya ini 2K. Kemudian nanti gambarnya jadi dia menjadi seri ya. Nih, gambarnya jadi seri 2K, 3 2K, K, dan K. Berarti nanti 1 per 2K tambah 1 per K tambah 1 per K. Samakan menyebut 2K, 2K, 2K. Berarti atasnya di 2, 2. Dapatnya 5. Berarti nanti 1 per KS sama dengan 5 per 2K. Dibalik. Berarti K-nya sama dengan 2K per 5. Jadi kalau diurutkan, KP, kaki, KR, dan KS-nya itu K per 4, 4K, 3K per 4, 2K per 5. Oke. Sekian ya. Jawabannya E. Semoga bisa menambah kemampuannya dulu. Oke, lanjut. Ini soal nomor 12 juga, tapi tipenya tipe yang berbeda ya. Cuman yang ditanya nih tidak jauh berbeda, konsepnya sama. Konstanta pegas masing-masing K. Maka konstanta pegas
pengganti susunan pegas dari besar ke kecil. Oke. Besar ke kecil. Jadi kalian harus buktikan mana yang paling besar, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, manakah yang paling kecil, nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3, nomor 4. Oke, kita gunakan dengan rumus yang sama seperti yang tadi. Ke bekas yang A dulu, bekas yang nomor 1 ini digabungkan dulu karena dia paralel, berarti kan K kali N, karena dia sama kan, 3K. Kemudian jadinya seri 3K per K ini nanti ya, berarti 1 per 3K tambah 1 per K, sama kan menyebut 3K ini jadi 3K, dapat atasnya titik 3, 1 tambah 3 4 per 3K dibalik 3K per 4. Kemudian yang pegas nomor 2 gabungkan dulu yang ini, berarti nanti dapatnya 2K, nanti dia jadinya seri 2K dengan K, berarti 1 per 2K tambah 1 per K, sama kan menyebut 2, berarti nanti dapatnya ini 3 per 2K dibalik lagi, jadi 2K bagi 3. Nomor 3 ini kan seri berarti nanti tinggal jumlahkan saja. Seri berarti kalian pakai rumus cepatnya dibagi ya, bukan jumlahkan. Berarti K seri sama dengan K bagi N, berarti K bagi 3. Kemudian yang paralel yang terakhir gambar 4 ini tinggal jumlahkan saja K atau pakai cara cepatnya ini K kali N, 3K. Sekarang kita urutkan mana yang paling besar. Oke, kita urutkan K1, K2, K3, K4. Berarti nanti ini 3 per 4, 2 per 3, 1/3, 3. Maka urutan dari besar ke kecil itu 4, 1, 2, dan 3 ya. Nih. Jadi urutannya itu adalah dari 4, kemudian 1, 2, 3. 3 per 4 itu 0,75, 2 per 3 itu 0,66, 1 per 3 itu 0,33. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share, atau komen jika masih ada yang ditanyakan. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika, pikiran siap kacau.